Saya bilang ke anak-anak, ayo berjuang, hidup ini keras. Kalau tanpa berjuang, rasanya kita nggak mungkin akan bisa meraih cita-cita. Ke depan lebih sulit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mahmud Barok, Content Manager tribunpriangan.com. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan yang sangat sejuk, di ruangan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Haja Ety Herawati. Dan tentu kita akan berbincang banyak hal terkait dengan masa kepemimpinan beliau selama hampir 5 tahun ini dan rencana ke depan seperti apa di saat menjelang tahun-tahun politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Mas Mike? Sangat baik. Sangat baik, ya, alhamdulillah. Apa kabar Tribun Jabar? Alhamdulillah, semua juga dalam keadaan baik semuanya. Ibu, ini kan sudah hampir 5 tahun, Bu, ya? Dan tahun ini tahun terakhir. Tahun terakhir. Kita outsourcingnya sebentar lagi selesai. Outsourcing siap-siap. Apa sih, Bu, selama menjadi wakil wali kota Cirebon, suka dukanya itu seperti apa? Waduh, jangan dukanya, sukanya. Sukanya, saja. nah ini sukanya Biar saya. teman-teman semua memberikan semangat untuk jadi kepala daerah, bagaimana kita sebuah pengorbanan dan ibadah. Ya. Jadi jangan dukanya, sukanya saja. Tentu selama 4 tahun ini, hampir menuju 5 tahun, banyak pembelajaran yang saya dapat, Mas Mike. Salah satunya bentuk pengabdian. Pengabdian kita ke masyarakat. Karena kalau jadi kepala daerah, kalau tidak dari kesungguhan hati, rasanya juga berat. Saya melihatnya begitu. Jadi ketulusan kita, kecintaan kita, ini menjadikan sebuah dasar untuk kita bersemangat, ruang yang apapun, jadi semuanya adalah suka, tidak ada dukanya. Tidak ada dukanya, Bu, ya? Iya, banyak sekali, Mas Mike. Tentu belajar dari banyak hal ya. Saya sangat bersyukur jadi orang nomor 2 di DPR dulu. Dan next, insya Allah menjadi catatan perjalanan saya. Tentu ini adalah sebuah bentuk pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi orang memang harus dari bawah dulu. Betul, ya. Jadi biar tahu. Step demi step, ya. Jelas tahu prosesnya juga. Jadi banyak hal yang tentu dipelajari di posisi sekarang. Sebuah kenikmatan saya jalanin. Dan saya tentu mempunyai banyak hal harapan. Ke depan bagaimana Cirebon ini sesuai dengan kondisi alam. Kita kan kaya banget dengan budaya perjalanan sejarah Cirebon ya. Kalau saya lihat Cirebon ini ibaratnya sih berliannya di Jawa Barat. Saya melihatnya luar begitu. biasa. Berlian di Jawa Barat di sini ya, di Cirebon ini. Sangat, Mas. Kenapa saya sampaikan begitu? Kita nih Jawa Barat bisa melebihi Solo dan Jogja. Berani saya menyampaikan itu. Bisa melebihi Solo dan Jogja. Iya. Ada nilai plus dari Cirebon. Saya bukan sebut kota Cirebon. Karena kita tidak bisa terpisahkan. Kita punya wisata religi. Nah, yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tetangga kita nggak punya wisata religi yang besar. Ini daya tarik yang tentunya harus dilihat dan dilirik. Nah, progres ke depan yang mungkin ini harus kita bisa bersama-sama, beriring bersama dengan Pak Bupati, dengan teman-teman wilayah Cihayu Majakuning. Dan juga tentu dukungan dari Provinsi Jawa Barat, dari teman-teman kementerian. Arahan ini ya mohon doanya bahwasanya saya tentu bersama teman-teman. Kemarin kebetulan ada acara halal bihalal ya Mas BHI, dan itu kita kan ada agreement tuh, ada MOU yang sudah dibangun antara kepala daerah, kota kabupaten di wilayah Cihayu Majakuning plus para dinasnya untuk bisa membangkitkan wisata di wilayah Cihayu Majakuning. Jadi saya berharap ini ke depan Cirebon menjadi Cirebon dan sekitarnya betul-betul memberikan kontribusi yang betul-betul real untuk Provinsi Jawa Barat menuju Jabar juara, seperti itu kondisinya. Kalau selama 5 tahun atau ya hampir 5 tahun itu, adakah kemudian momen atau pengalaman yang Ibu nggak bisa lupakan?
Banyak Mas ya. Saat kita berjuang, saat kita berharap program itu cepat dan saya pikir mudah, tidak ada kendala, kan gitu. Ternyata ada kendala yang program itu pada akhirnya tidak tercapai dengan sesuai harapan. Itu program apa? Banyak hal ya, ada gitu program yang tentu yang kita harapkan yang belum nanti kita selesaikan, sementara programnya sangat urgent untuk bicara Cirebon, bicara pariwisata yang tadi saya gaungkan. Tentu Cirebonnya harus bersih. Ya. Sepakat ya Mas? Betul, Cirebon harus. Jadi salah satu program yang tentu hari ini yang sudah berhasil, alhamdulillah, arahan Pak Wali juga, Kota Kumuh kita itu udah selesai bersama Kotaku, bersama Provinsi Jawa Barat, bersama Kementerian PUPR, alhamdulillah, bersama CSR dari salah satu Kementerian Keuangan juga, alhamdulillah. Hari ini bisa melihat sesuatu yang kita sangat senang ya. Kawasan Kumuh itu sudah menjadi cantik. Itu yang di utara ya, Pantai Utara ya? Kemarin saya juga kebetulan baru hadir juga untuk UMKM-nya kita dorong, ya menggandeng CSR juga untuk bisa minimal memfasilitasi warga masyarakat sekitar. Cirebon bersih. Tentu ini menjadi sebuah pengharapan buat kita. Selain kita tadi saya sampaikan, kita punya potensi yang luar biasa di Kota Cirebon ini. Dari alam kita, dari budaya kita, dari sejarah panjang Cirebon di wilayah daerah sekitarnya. Ini tentu menjadi daya tarik sendiri, dan kami tentu di ranah pengambil kebijakan betul-betul harus punya keberpihakan terhadap tadi kemajuan-kemajuan itu. Budaya kemudian wisata itu merupakan salah satu keunggulan ya dari Kota Cirebon, bahkan Cirebon dan sekitarnya gitu ya. Lalu kemudian apalagi keunggulan Cirebon yang membedakan dengan wilayah lain? Gini Mas, Kota Cirebon ini sebagai daerah penyangga di wilayah daerah sekitar ya, Kuningan, Kabupaten, Indramayu, Majalengka, Kabupaten sendiri, daerah sekitar. Kita melihat dari potensi-potensi, contoh ya Gojek, Grab, itu kita nomor 2 setelah Kota Bandung. Berarti pergerakan orang di wilayah ini begitu sangat tinggi. Banyak hal yang tentunya, dan ini kita teman-teman di wilayah Cahyo Majakuning harus melihat potensi ini. Saya yakin dengan pergerakan, tentu tidak Kota Cirebon aja dampaknya. Tetangga-tetangga kita semuanya mari bergandeng tangan untuk target-target yang tentu, karena kalau kita bicara Kota Cirebon, kita nggak punya seperti Kabupaten Kuningan alam, nggak punya seperti Majalengka yang dijual. Kota Cirebon hanya punya ini 5 kecamatan, 22 kelurahan. Tapi minimal Kota Cirebon punya daya tarik banyak hal ya. Makanya kita PAD kita hari ini kuliner yang begitu-begitulah ya, yang mengarah-arah ke sana. Alhamdulillah okupasi hotel hari ini sudah 70% kenaikannya. Masa pandemi itu ya? Iya, setelah masa pandemi, Mas, begitu cepat. Memang hari ini perlu kita dukung, kita dorong adalah situasi yang mungkin dampak pandemi ada apa ya? Ada yang sangat memberikan pembelajaran, ada yang harus kita berkemas-kemas merubah situasi. Contohnya mungkin online barangkali, Mas. Ini menjadi salah satu tren baru kebiasaan warga masyarakat. Di masa pandemi kita biasa online, semua dibiasain, dan saya kalau melihat hari ini pasar kita, taruh kata di mall, di wilayah agak sedikit turun. Orang terbiasa belanja online. Nah, menyikapi ini semua mungkin untuk para pelaku usaha, kami yang memberikan fasilitas, infrastruktur dan lain, pengambil kebijakan yang di dalam, tentu harus melihat itu. Potensi-potensi itu. Ini juga PR dari pemerintah pusat barangkali ya, karena situasi perubahan yang saya lihat begitu. Jadi saya mengamati Cirebon ini sebagai daerah penyangga di wilayah sekitar, mengamati pergerakan, mengamati semua kebutuhan orang. Tentu saya selaku wakil wali kota membantu Pak Ajis bersinergi dengan teman-teman OPD, para kadis di sini. Tentu harus tahu nih poin-poin apa aja yang perlu kita dorong dengan situasi yang seperti sekarang. Memang sebentar lagi outsourcing saya selesai. Saya bersama Pak Wali sebentar lagi
lagi. Ya, hitungan detik udah selesai kita sendiri. Tapi saya menyampaikan, program ini tidak boleh berhenti. Siapapun kepala daerahnya, apapun itu yang mengarah ke kepentingan masyarakat harus. Di 2024, Mas, saya sampaikan ke Tribun Jabar. Mudah-mudahan kampung Arab, kampung Cina berjalan ya. Karena Pak Gubernur atur nuhun atas dibantu untuk program kampung Arabnya. Insya Allah Pak Gubernur, kita Kota Cirebon punya kampung Arab yang bisa dibanggakan di Jawa Barat, Pak Gubernur. Dan juga punya kampung Cina. Jadi mudah-mudahan ada lagi dibuka 2024 itu. BAT, Gedung Tua Kebanggaan Kota Cirebon. Nanti dihidupkan. Mas Mike tuh bisa hidup kembali dan itu menjadi daya tarik semuanya di situ. Itu rencananya jadi apa? Di dalamnya ada galerinya, ada museum, ada untuk ngopi-ngopi, ya kekinian juga ada. Kalau dilihat kemarin, lihat gambar-gambarnya keren banget. Tidak kalah juga lingkungan sekitarnya, di situ ada pelabuhan. Next mungkin saya duduk dengan teman-teman pelabuhan, wilayah kota tuanya juga ada. Jadi satu hamparan ya, Mas Mike. Ini yang menjadi daya tarik dan ya memang harus bersama-sama. Saya menyampaikan ke teman-teman, mari bersama-sama. Mudah-mudahan 2024 ini bisa harus terrealisasi, harus. Walau mungkin saya outsourcingnya udah selesai 12 nggak apa-apa. Yang penting hari ini saya memberikan support yang luar biasa untuk sisa masa akhir jabatan ini bersama Pak Wali. Saya percepat karena mohon maaf sekali lagi untuk warga masyarakat Cirebon tertunda di 2 tahun 3 tahun ini karena pandemi yang memang agak sedikit terpotong-potong ya anunya karena anggaran dan lain-lain gitu, pusing, Mas. Iya, reko pusing. Adakah kemudian di Kota Cirebon ini satu kegiatan entah itu festival atau lain-lainnya kemudian bisa merangkum seluruh potensi baik budaya maupun wisata dan lain-lainnya? Kegiatan-kegiatan yang mengarah mengumpulkan massa dan publik ini kan selama 2 tahun sebenarnya sih sebelum pandemi kita sudah mengerem anggaran di dinas pariwisata ya, Mas. Ini sudah kita lakukan. Kalau anggaran saya menyampaikan ke teman-teman, kita harus punya kalender event. Ya, betul. Kalender event yang tidak bisa lepas Kota Cirebon sendiri dong. Karena kita kaitannya dengan kabupaten harus. Kalender event nasional yang ada yang sudah ada mungkin kayak apa tuh namanya kalau kita terisi nadran dan sebagainya itu bisa dijadikan kalender event ya untuk bisa sharing karena untuk menjadikan wilayah kita ini daerah berkunjung tentu kita harus ada kalender event yang bersama-sama yang menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Kenapa? Orang mau keliling-keliling lihat keraton dan lain sebagainya. Tapi nggak cukup sehari kan kita harus ada ke Kuningan, harus ada ke Majalengka. Stay tidur di Cirebon kan gitu, Mas. Jadi ini harus kita perhitungkan betul. Kita harus kalender eventnya harus dijalankan bersama teman-teman semua. Dan kami tentu harus ada juga kalender event dari kami. Contohnya kita harus memang ada kegiatan pertunjukan. Nah ini yang kita harus gali hari ini, Mas. Dan potensi itu ada. Ada di Kota Cirebon. Misalkan sebetulnya sih udah pelan-pelan kita sudah di depan balai kota ada kegiatan. Walau belum secara fix ada di salah tempat kayak kalau di beberapa daerah ada gelaran wayang uwong yang kita harus tonton gitu-gitu macamnya. Kalau di Cirebon ya identik lah dengan kita apa kan gitu, nggak usah menyamakan. Tapi minimal yang potensi kita apa di situ yang mau disuguhkan untuk para wisatawan. Ini kita harus betul clear ya yang tadi yang saya sampaikan. Kalau terjadi kampung Arab itu hari Jumat, Mas, itu ada sholat bareng, ada kuliner Arab juga. Arab di wilayah Cianjur Kuning banyak banget. Wah, komunitas-komunitasnya di mana-mana. Bisa sholat di situ, ada masjid merah yang memang masjid sejarah kita di Kota Cirebon kan, Panjunan. Dan ada masjid besar yang hari menutup jalan daerah Ganggang itu. Itu bagaimana kebutuhan umroh ada di sana secara perdagangan. Dan Yasin, buku Al-Quran juga ada di sana. Jadi wangian yang kita bisa ekspos, kita jual kemanapun. Jadi intinya potensi ini cukup luar biasa. Ada sejarah Gerabah tuh di situ, ada sejarah yang awal hampir punah. Mas Mike tuh Gerabah. Kita harus memang melihat potensi-potensi itu biar orang stay.
Jumat Sabtu kita mungkin bisa tidur di situ. Hari Minggu, hari Sabtunya kita langsung pengen saya sih ya. Ada kampung Cina, pecinan, ada kampung pecinan ini kan di beberapa tempat hidup. Sementara kita pecinan Cinanya luar biasa loh di dalam sejarah perjalanan Putih Ongpin dan lain sebagainya. Semua Cirebon ada sebetulnya. Tinggal kita, kepala daerah, pengambil kebijakan dan lain-lain, masyarakat ada kemauan nggak untuk itu? Berpihak nggak terhadap anggarannya? Kalau tidak berpihak terhadap anggaran sangat sulit. Karena anggaran utama, target, visi misi kita hanya mengelar budaya dan lain. Tapi di ranah anggaran, di ranah keseharian tidak betul-betul dilaksanakan. Jangan harap semuanya bisa mencapai target, kan gitu Mas Mike. Saya tidak dalam konteks, saya ada di dalam pemerintahan di situasi yang sangat sulit Mas Mike karena pandemi. Bukan saya pembelaan diri, tapi the real memang kita anggaran begitu sulit untuk membagi persoalan itu. Next ke depan siapapun mungkin kepala daerahnya besok ini menjadikan sebuah target dan menjadikan Cirebon adalah prosesnya harus seperti ini. Jadi memang kita pelan-pelan. Saya yakin, saya percaya perhatian Provinsi Jawa Barat dengan kondisi hari ini pun 2024 mereka mengulurkan tangannya, belum nanti Pak Menteri menyampaikan karena sempat saya bicara dengan stafnya Pak Sandiaga, Pak Menteri waktu itu Pak Sandiaga bilang silakan Bu Wakil koordinasi dengan salah satu stafnya. Mereka juga merespon dengan baik. Mungkin nanti suatu saat next saya dengan Pak Menteri akan menyampaikan potensi-potensi yang ada di Kota Cirebon melalui Tribun Jabar barangkali nanti mengundang Pak Sandiaga bisa menyampaikan potensi yang cukup luar biasa yang ada di Kota Cirebon bisa dikemas menjadi jendela di Jawa Barat barangkali dengan potensi yang cukup. Kita punya gedung negara dan lain-lain semua bisa dikemas menjadi gedung yang kebanggaan wilayah Cahayu Mejakuni barangkali. Nah ini kan masa outsourcing ibu ini kan sebentar lagi selesai. Kemudian banyak sekali program-program bagus yang sebetulnya memang harus kemudian dikawal sehingga betul-betul jadi sebuah kenyataan, gitu kan. Dan kabar yang beredar tentu Ibu akan memanfaatkan momentum politik ini dengan bekal pengalaman sebagai dewan, kemudian sebagai wakil wali kota, akan berupaya untuk meneruskan kepemimpinan sekarang. Apalagi karena Pak Ajis kan sudah tidak memungkinkan ya untuk maju lagi gitu kan. Nah ini seperti apa sih Bu sebetulnya? Kalau untuk 2024 ya, kita memang acara 5 tahunan 2024 ini menjadi arah alur acara tahunan yang kebetulan ada Pilpres, Pileg dan Pilkada, Pilgub barangkali ya. Saya mengalir saja barangkali Mas Mek untuk posisi Pilkada karena ada pesta dulu, Pilpres dan Pileg. Tentu ini yang harus kita jaga kondusivitas di situ. Penting sekali karena saya sebagai ketua partai melihat situasi yang tentu acara 5 tahunan ini kita harus menjaga rumah kita untuk tidak memberikan edukasi yang tidak baik ke masyarakat. Saya dimulai dari rumah saya sendiri, lakukan sosialisasi ke masyarakat dengan sopan, saling menghargai bendera-bendera lain, kan ini penting. Kita nggak usah edukasi ke orang dengan posisi ke rumah sendiri dulu. Bagaimana anak-anak kita untuk bisa bersama-sama secara foreplay di lapangan. Saya menyampaikan seperti itu karena yang paling utama kita menjaga kondusivitas itu penting. Untuk apa? Keberhasilan pemilu besok. Keikutsertaan kami di dalam peserta pemilu itu dulu yang saya hari ini perhatikan adalah membawa teman-teman dulu untuk dan juga menjaga situasi yang tentu di tahun-tahun politik ini. Next, ada Pilkada dan Pilgub. Kalau untuk Pilkada dan Pilgub saya mengalir saja Mas Meg karena potensi itu nanti dilihat dari survei dan lain-lain. Di politik memang tidak ada yang tidak mungkin. Ya, betul, mungkin saja tidak, mungkin saja bisa kan gitu ya. Di politik itu biasanya hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Kenceng, turun lagi. Jadi saya menyikapi semua ini kita nanti aja Mas Mike. Yang jelas saya
6 bulan ke depan saya bertanggung jawab untuk harus selesai semuanya, minimal program yang tidak bisa dikawal hari ini saya titipkan di 2024 dulu. Dan next nanti di pilkada nanti ya kita lihat aja catatan Tuhan mau seperti apa buat saya gitu. Jadi mengalir aja Mas. Iya, mengalir saja ya. Iya. Gimana sih Ibu mengatur kesibukan di partai dengan di pemerintahan? Dua hal yang berbeda ya Mas Mike ya. Di pemerintahan ini sebuah kewajiban karena kita sudah dipilih rakyat dan juga sudah bertanggung jawab dalam hal itu. Tentu ada sebuah kewajiban yang dipisah dari partai, dari petugas partai, kan gitu. Saya tentu berkewajiban untuk betul-betul program-program yang memang menjadi kewajiban saya harus selesai, harus bisa bertanggung jawab di situasional. Karena terlepas dari semua itu ada sebuah catatan kita untuk jadi seorang pemimpin, ada sebuah pertanggungjawaban di Tuhan ya, bahwasanya apa yang sudah kita perbuat semasa kita menduduki jabatan itu ada sebuah pertanggungjawaban. Ini mungkin untuk semua teman-teman harus ada catatan itu dan ini menjadikan hal yang saya tanamkan. Saya harus betul-betul bertanggung jawab untuk itu. Biar ringan jawaban saya, Mas Mike. Saya pegang itu dulu. Di luar apapun itu. Jadi kalau sudah, oh ya ini sebuah kewajiban saya. Di luar saya sebagai ketua partai. Sebagai ketua partai mungkin saya sebagai target-target, ya umumnya sebagai ketua partai, ya saya melakukan komunikasi yang baik. Kolaborasi dengan masyarakat. Tentu ini penting. Karena partai dipilih oleh masyarakat, bukan oleh individu atau elit-elit para petinggi. Elit petinggi itu udah dampak dari sebuah sosialisasi yang begitu luar biasa di masyarakat. Baru elit politik memetik hasil. Tapi kalau kita sosialisasi di masyarakat juga tidak cukup baik untuk menyampaikan bahwa saya sebagai orang partai mengedukasi gak baik warga masyarakat, saya yakin partai akan membawa nama buruk, Mas. Jadi ini imbangannya sangat berbeda. Ini adalah sebuah kewajiban saya di partai juga. Saya tentu harus bisa menyampaikan target-target yang tentu tadi saya selalu ingat arahan Bang Surya ya sampaikan ke saya. Karena yang menemukan saya kebetulan Bang Surya. Saat ingat banget, Mas. Sejarah pertama saya duduk saya masih di Ormas. Tahun berapa tuh? 2013-an ya. Saya duduk di ruangan beliau. Saya masih unyu-unyu ya saat itu dia duduk, saya menyampaikan salah satu pendapat, terus Bang Surya bilang begini, siapa kamu? Ingat aja, karena saya ngomong, ini patut loh, ini bagus banget. Gak tahu, saat itu saya ngomong salah satu kepala daerah yang saya bilang, apapun dia adalah hebat di wilayah 3 Cirebon. Tidak terbantahkan saat ini, tidak ada yang seperti dia saat itu. Bilang, kamu siapa? Dibilang itu teringat banget pada saya. Feeling politik saya, Bang Surya mengatakan, kamu mampu untuk jadi kepala daerah. Dari situ mungkin habis itu teman-teman DPP mengemas saya. Jadi saya sangat, Bang Surya feeling politiknya luar biasa. Melihat unyu-unyu kayak saya. Jadi sedih sayanya. Melihat unyu-unyu saya yang di politik saya takut, Mas Mike. Saya bilang di politik kata orang jahat gitu tuh. Kotor ya? Iya kotor. Buat pemirsa Tribun Jabar, di politik itu tidak jahat. Tergantung individunya, kitanya kalau mau ibadah. Dengan sebuah kebaikan, pasti semuanya jadi pemimpin itu adalah amanah. Kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat yang itu nilainya banyak sekali plusnya. Jangan diambil yang nggak baiknya. Yang nggak baik itu bagian dari, tapi itu adalah harmoni-harmoni kecil ya Mas Meg ya. Sejatinya sangat mulia kalau kita memang jalan kita baik Mas Meg. Tadi disebutkan tentang komunikasi, itu mungkin ke internal ya. Bagaimana komunikasi eksternal dengan partai-partai politik yang lain? Kan kita tahu di pusat ya, ada koalisi perubahan. Apakah kemudian itu juga berlaku di
tingkat daerah? Kami kebetulan kan jebolan DPR ya Mas Mike ya. Jadi dengan teman-teman ketua partai, teman-teman semua. Iya. Saya tidak pernah membedakan ketua partai apapun, Mas Mike. Komunikasi saya cukup harmonis dengan teman-teman. Kan gitu. Jadi karena kami pun, saya partai nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Sehebat apapun saya, misalkan Tuhan mengirim partai saya ini menjadi pemenang, tapi rasanya terlalu angkuh kalau saya tidak berkoalisi dengan yang lain, Mas Mike. Saya harus ada komunikasi dengan teman-teman yang lain. Itu penting, Mas Mike. Minimal untuk ritme, untuk untuk bisa bersinergi. Kita kan membutuhkan semua kalangan. Berapa sih, taruh kata kalau kita sendiri, kalau misalkan berapa kursi yang kita dapat, berapa persen penduduk Cirebon. Sementara kita bermacam-macam. Jadi kalau tidak bersinergi, salah besar, Mas Mike. Jadi hubungan kami dengan seluruh ketua partai sangat baik. Dan kami tidak pernah membedakan partai X karena X, partai U karena tidak, Mas Mike. Kita di bawah aman-aman saja. Biasa orang politik kan biasa tuh, tapi kalau udah itu ya biasa lagi, kita ngobrol baik lagi. Nggak ada kendala sama sekali, Mas Mike. Betul. Tapi artinya itu pun sebetulnya sudah mulai mengarah begitu ya, sebetulnya komunikasi-komunikasi. Mas Mike bisa saja. Kalau komunikasi kecil namanya sudah tahun politik, ya ada tuh Mas Mike. Semua teman-teman juga ngobrol-ngobrol, penting-penting. Minimal silaturahmi aja dibangun. Tapi biasanya keputusan perkawinan itu ada yang ngatur, Mas Mike. Nggak bisa kita putuskan sendiri ya? Kita putuskan sendiri, Mas Mike. Kalau orang jatuh cinta, mau saya jatuh cinta sama Mas Mike aja deh. Ada yang di politik itu tidak seperti itu, Mas Mike. Ternyata yang tidak jatuh cinta harus dengan yang tidak jatuh cinta. Ya kawin paksa ya, Mas Mike. Untung nggak kawin lari. Iya, nggak lari-lari. Tapi mungkin bisa selaras sih, Mas Mike. Jadi kalau kitanya nanti ada perjodohan, ada perkawinan, ya yang penting kitanya saling menghargai antara wakil. Kayak saya dengan Pak Wali saya, bukan karena kita teman sekolah, satu sekolah. Tapi alhamdulillah, Mas Mike, hubungan saya dengan beliau cukup harmonis barangkali ya, nggak pernah ada apa, kalau misalkan saya berkeluh kesah ya, kalau udah misalkan ada gesekan sedikit, saya langsung ke atas kantor Pak Wali, Bapak ada napa gitu. Jadi intinya komunikasi, Mas Mike. Betul. Tidak ada sesuatu yang tanpa komunikasi. Kalau kita komunikasi, saya yakin orang lain menghargai kita. Kita mengalah dulu, orang lain pasti nanti juga akan sangat menghargai kita. Itu buat saya seperti itu, Mas. Jadi komunikasi dijalin dengan baik, pada akhirnya menghasilkan segala sesuatu yang menjadi baik. Hubungan dengan partai lain, begitupun dengan ASN. Ya, emang harus dilakukan seperti itu. Gitu, harus dilakukan, ada komunikasi yang tentunya saling membutuhkan. Bukan ego sentral masing-masing. Saya ini enggak, buat saya enggak, Mas. Kalau kita lihat peta politik Meja Kuning gitu ya, tahun kemarin sih satu-satunya yang biru lah gitu ya, hanya kota Cirebon gitu kan. Tapi sekarang semenjak kemudian Pak Ajis memutuskan pindah gitu ya ke partai PDIP, ini Meja Kuning menjadi merah semua. Ini kan tantangan luar biasa buat ibu gitu untuk kemudian menegakkan kembali bendera biru. Bisa aja, Mas Mike. Darah saya merah loh, Mas Mike. Bukan biru darah saya nih. Mas Mike, sekarang gini ya. Gejolak atau ritme riak-riak di dalam menuju tahun politik ini tentu sangat terasa saat ini. Saya melihat sesuatu yang hari ini memang di beberapa tempat, tapi menurut saya hal yang saya menyikapinya biasa-biasa saja, Mas Mike. Di dalam pertaruhan politik ini, sebuah kewajaran, partai apapun dari bendera apapun untuk berjuang, menggapai untuk bisa meraih sesuatu yang misalnya untuk kepala daerah gitu kan, itu sesuatu yang biasa-biasa saja, Mas Mike. Sebuah hal yang memang hari ini semuanya di merah semua gitu kan gitu, tinggal biru ya, rasa-rasanya tantangan biasa-biasa saja, Mas Mike. Buat saya sih kan
berjalan biasa-biasa saja, Mas Mike, kan gitu. Nggak harus menjadi sesuatu yang takut juga tidak. Nggak takut juga tidak, karena semuanya menurut saya teman-teman kalau untuk pesta, dia mau pesta pilkada, semuanya berat buat saya. Tidak saja warna apapun berat karena saya nggak boleh menyepelekan orang lain. Jadi dari apapun ya posisinya saya harus strangle, saya harus bisa memeta, saya harus kuat, saya harus bisa melalui semua ini. Rasa-rasanya itu aja Mas Mike, jurusnya. Ada lain, jurusnya komunikasi. Perkara takut enggak, biasa-biasa aja kan sudah biasa. Yang tadi saya bilang, di politik itu mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Jadi kalau hari ini yang disampaikan Bang Surya saya sudah tertempa dengan baik atas arahan teman-teman DPP dan saya sampai hari ini menjelma seperti Eti Harawati. Bang Surya memanggil saya Eeng, itu seperti harapan Bang Surya terhadap saya. Insya Allah. Ini sih di luaran gitu Bu ya, kalau makanya di masyarakat tujuan ada sejumlah figur yang kemudian sudah mulai muncul gitu ya. Ada Bu Fitria gitu kan, kemudian juga ada ya Pak Oki, kemudian yang lain-lain gitu kan, itu sudah muncul nih. Nah sementara sebetulnya peluang terbesar itu sebetulnya ada di Ibu gitu kan, sebagainya wakil wali kota petahana lah kira-kira gitu kan. Seberapa besar sih kemudian peluang itu bisa dimanfaatkan oleh Ibu? Bisa banget Mas Mek. Semua berpeluang Mas Mek untuk menang. Ada Mbak Fitria, banyak tokoh perempuan Mas Mike. Ada saya besok tuh. Terus tokoh perempuan lain yang berkibar tuh banyak ya, istrinya. Siapa tuh? Pak Herman. Ada Pak Herman, dari DPR-nya ada Bu Afiati, ada Bu, saya banyak banget tuh. Selain Bu Fitria kan banyak nama tokoh-tokoh. Begitupun tokoh-tokoh sebelumnya ada Pak Oki. Rasanya semua punya peluang, Mas Mike, untuk bisa meraih hati masyarakat. Tinggal kita bagaimana koalisi dengan rakyatnya dibangun dengan baik. Jadi bukan saya sekarang karena incumbent punya kesempatan lebih dan lain. Saya pikir ya memang kalau secara lihat saya incumbent, betul. Saya hari ini duduk di posisi yang taruh kata mengetahui kebijakan-kebijakan Pemkot seperti apa. Tapi saya melihat kalau peluang-peluang ya normal lah ya. Kalau menurut saya semuanya boleh di konstelasi besok kita hayu. Kan masyarakat bisa banyak memilih Mas Mike. Ada sebuah pilihan masyarakat untuk bisa memilih calon kepala daerahnya. Kriterianya seperti apa? Ada saya, ada Mbak Fitria, ada Pak Oki, ada teman-teman yang lain. Ini adalah saya melihatnya kebebasan, sebuah pilihan untuk warga masyarakat untuk bisa memilih pemimpinnya ke depan. Jadi bukan menurut saya sebuah ketakutan, pamen. Buat saya hari ini sudah cukup ditempa ditempa. Waktu pertama saya berpolitik Mas Mike, banyak sekali rasa kegamangan sebelum ke DPR ragu banyak-banyak. Tapi setelah saya lalui, saya ikut pilkada, saya ada di DPR, saya ada di sini. Rasa-rasanya ya kita jalanin aja Mas Mike. Semuanya ibadah, semua jalanin. Saya yakin catatan Tuhan sudah ada catatan yang nggak pernah kita tahu kan. Daun satu lembar pun Tuhan yang ngatur. Jadi ikhlasin aja ya. Seperti Tribun Jabar hari ini. Sudah luar biasa hebat. The best. Seperti Ibu juga itu. Yang insya Allah nanti 2024. Amin Mas Mike, amin Mas Mike, amin. Kalau dorongan dari keluarga seperti apa sih Bu? Ibu beraktivitas yang sangat sibuk di politik dan di pemerintahan. Keluarga yang mana nih? Suami saya, anak-anak saya, apa adik saya? Beda-beda nih Mas. Gitu ya? Iya. Kalau suami dan anak-anak sudah mengerti saya, barangkali ya memberikan support bagaimana. Di adik-adik saya menjadi aneh saya jadi politisi. Karena memang nggak ada darahnya atau gimana? Bukan nggak ada darahnya, aduh, apa katanya sih hidup di hutan belantara. Karena lebih kalau mau cari uang, cari usaha, berbisnis lah gitu. Karena kita orang teman-teman anak-anak adik-adik saya kan semua bisnis. Nah, lu nyasar-nyasar ke politik. Jadi berbeda, tapi setelah dijalanin semuanya karena ibadah Mas Mike. Seperti biasa kan
pandangan keluarga ya wajar karena belum menjalani seperti saya, kenikmatan ada di sana, belum tahu, belum dirasakan barangkali sama keluarga ya. Ya sah-sah saja sih ada di saya, memang aneh juga ya. Saya juga aneh juga sebetulnya sih. Ada di ranah politik ini sesuatu, tapi mungkin ya tadi jalan Tuhan Mas Mike. Tapi kalau suami, anak-anak saya karena sudah berkecimpung sini cukup lama malah anak-anak menjadi hal terbiasa. Kalau saya udah lebaran besok, mama baju lebaran belum, mama ngurusin rakyat baik gitu kan gitu. Kita udah terbiasa Mas Mike kalau anak-anak saya nggak punya waktu gitu tuh, jadi udah nggak aneh. Udah mama sana aja diurus rakyatnya, kita sudah biasa ya sambil ngiri, sambil ngeceng itu sudah biasa kita katanya diperhatikan. Itu menjadi hal yang Mas Mike, tantangan sebenarnya buat kita. Bagaimana kita mengarrange keluarga, target karena yang paling utama buat saya Mas Mike, saya jadi seorang ibu kan Mas Mike. Keberhasilan saya tidak akan bahagia manakala saya tidak bisa memberikan keberhasilan untuk anak-anak dan keluarga saya. Tapi kalau sebagai politisi hanya memuaskan taruh kata saya secara pribadi, rasanya saya nggak adil. Jadi yang paling utama penyeimbangan Mas Mike, bagaimana anak-anak juga harus bisa meraih cita-citanya, harapannya, masa depannya. Saya sebagai orang tua bisa memberikan ruang ke arah sana barangkali Mas Mike, karena itu penting sekali. Keberhasilan seorang pemimpin manakala keluarganya juga itu rasanya sudah cukup nggak berhasil Mas Mike. Itu saya loh Mas Mike, tidak saya melihat orang lain. Itu buat saya pribadi. Jadi saya menargetkan, saya bilang ke anak-anak, ayo berjuang, hidup ini keras. Kalau tanpa berjuang, rasanya kita nggak mungkin akan bisa meraih cita-cita. Ke depan lebih sulit lagi, tantangan hidup lebih berat lagi ya. Itu Mas quotes yang menarik ini, quotes masih dikutip ini. Iya. Terakhir mungkin Bu, apa harapan kemudian yang bisa disampaikan oleh Ibu kepada masyarakat Kota Cirebon saat ini? Alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini bisa bincang-bincang dengan Tribun Jabar, khususnya Mas Mike dan teman-teman yang hadir di ruangan saya. Saya mengaturkan terima kasih, sukses sekali buat Tribun Jabar. Mudah-mudahan jadi sebuah media yang betul-betul aktualisasinya terus terjaga dan juga terus menjadi pelopor di Jawa Barat. Amin. Saya tentu mengaturkan juga permohonan maaf ke warga masyarakat Cirebon, khususnya barangkali di masa kepemimpinan saya bersama Pak Ajis di dalam hampir outsourcing hampir selesai, banyak hal yang belum terselesaikan programnya. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa mengobati saya di sisa-sisa saya 6 bulan, 7 bulan ke depan, saya bisa untuk mengerange program yang nanti di 2024 bisa berjalan cukup sesuai dengan harapan dari kami, tentu karena terbuang sekitar 3 tahunan. Jadi mohon maaf barangkali ada beberapa hal yang belum maksimal. Insya Allah semua masukan dari warga masyarakat ini menjadi catatan kami bersama Pak Ajis. Terima kasih, itu saja barangkali Mas Mike, karena masih tidak cukup sempurna saya memimpin daerah ini. Terima kasih banyak juga Bu Eti atas waktunya juga ini. Alhamdulillah sudah bisa berbincang enak ya, mengalir. Oh satu lagi Bu, saya lihat banyak sekali tuh buku-bukunya Bu di meja. Penggemar buku, pembaca buku setia. Dan itu agak berat juga itu. Ada siapa tuh? Pramudia. Tahu aja. Ada Pramudia Anantatur ya. Ya, kita boleh baca-baca apapun Mas Mike untuk khasanah kita ya. Bang Pramudia ini juga salah satu yang pikiran-pikirannya luar biasa, dan teman-teman pengusaha juga ada tuh. Oh kan iya, gitu ya. Betul. Ada Muhtar Riyadi ya. Muhtar Riyadi. Mereka adalah bagaimana pebisnis yang handal. Kita bisa berjuang dari situasi yang nggak sulit menjadi semua situasi struggle. Dari Pramudia, dari banyak tokoh-tokoh yang tentunya menginspirasi kita kan gitu untuk bisa lebih baik lagi. Seperti itulah Mas Mike, karena membaca buku adalah jendela dunia yang untuk bisa kita inspirasikan ke anak-anak cucu kita untuk mengedukasi, dan ini sangat penting. Jadi bukan karena saya bunda literasi Mas Mike, tidak. Kebetulan ya. Kebetulan saja jadi bunda literasi, punya kewajiban saya untuk terus
mensosialisasikan literasi kan gitu Mas Mike. Begitu Mas Mike. Hatur nuhun pisan, terima kasih banyak Leti atas waktunya dan juga kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali, berbincang kembali dalam waktu yang ya tidak akan lama lagi mungkin ya. Iya Mas Mike. Outsourcing teh sebentar lagi ya Mas ya. Doain outsourcingnya nanti yang terbaik sajalah buat kota kami, buat kota Cirebon Mas Mike. Ya. Demikian wawancara saya dengan Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Hajah Eti Herawati. Kita akan bertemu kembali dalam program yang sama, wawancara khusus dengan tokoh dan pejabat yang lain di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Mike. Hatur nuhun.